Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pagi ini saya berharap semua tetap semangat, sehat, belajar firman. Ya, sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, semakin hari dunia semakin tidak menentu, tapi kami mau belajar kebenaran. Agar kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus. Sehingga seluruh hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan. Pagi ini kami mau belajar, kiranya Tuhan berkati channel ini, seluruh channel yang menyiarkan program ini. Dan juga mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dewasa ini jarang sekali ada yang mengkhotbahkan tentang surga dan neraka. Sebagian lagi malah berkata bahwa neraka itu tidak ada. Surga itu jauh, nggak usah dibicarakan, katanya begitu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak sekali pengkhotbah-pengkhotbah yang cuma melucu, standing comedy, tidak serius mengajarkan kebenaran. Cuma mau mencari sensasi agar YouTube-nya rame. Begitu, bukan untuk meluruskan kebenaran. Ya, menghalalkan segala cara. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya surga dan neraka itu. Ini sangat relevan dan sangat penting. Banyak orang bicara, wah itu nggak penting Pak, nanti saja. Justru ini yang paling penting. Yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Ini, ya. Coba kita berpikir menurut Alkitab, ya. Sebentar. Jadi banyak sekali yang tidak memperhatikan Alkitab. Coba kita berpikir, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi pertama kali, apa yang ada dalam rencana Tuhan? Tentu saja Tuhan menciptakan manusia yang tidak bisa mati. Dicatat di kitab Kejadian, sebenarnya manusia nggak bisa mati. Tentu saja Tuhan menciptakan bumi yang untuk selamanya juga, tempat tinggal manusia itu. Mestinya begitu ya. Tuhan merancang rancangan mula-mula itu hidup kekal. Kemudian manusia akan beranak cucu. Perintah beranak cucu itu disampaikan ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ingat itu. Jadi sebenarnya beranak cucu itu perbuatan yang kudus. Perintah Tuhan sendiri. Ya. Jangan dianggap seks itu sesuatu yang najis. Itu menghina Tuhan namanya. Tapi menjadi najis kalau dipakai sembarangan. Tidak sesuai kaidah Tuhan. Tidak sesuai etikanya Tuhan. Bahkan manusia harus menguasai bumi dan segala isinya. Itu rancangan mula-mula itu. Bahkan bumi pun kekal. Bumi tidak akan dikutuk kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ini perlu dicamkan baik-baik. Rencana Tuhan itu sebenarnya pada mulanya. Tetapi bumi yang tadinya ini menjadi tempat tinggal manusia kekal, artinya apa? Artinya bumi ini sebenarnya surga. Rancangan mula-mula itu. Surganya manusia maksudnya. Kalau surganya Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada sendiri. Manusia diciptakan langit dan bumi supaya jadi surganya manusia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, itu rancangan mula-mula. Ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka rancangan itu berubah. Kalau tadinya hidup kekal setelah jatuh dalam dosa, ada kematian. Tapi ada yang tetap. Manusia jatuh dalam dosa tapi harus tetap beranak cucu. Meskipun itu tidak mutlak.
ya, beranak cucu. Kemudian bumi akan menumbuhkan duri, onak. Artinya bumi tidak seperti rancangan mula-mula lagi. Manusia akan kesulitan di bumi. Harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Harus bekerja keras untuk menaklukkan alam. Bahkan di masa depan, bumi akan menjadi lautan api. Itu yang disebut di kitab Wahyu dengan kalimat dalam teks asli Alkitab, limnentopuros, danau api. Jadi langit dan bumi akan jadi danau api. Itulah yang di Alkitab disebut dengan istilah Gehenna. Gehenna itu diterjemahkan menjadi hell atau neraka. Jadi bumi ini, karena manusia jatuh dalam dosa, akan menjadi lautan api atau danau api. Itulah neraka. Jadi hari ini neraka sudah ada atau belum? Belum. Karena bumi belum menjadi lautan api. Nah, orang salah mengerti selama ini. Bahkan para pengkhotbah banyak sekali yang ngawur-ngawur. Aku mengunjungi neraka gitu. Neraka yang mana itu yang dikunjungi? Gak ada. Itu berarti dia dua kemungkinannya. Berhalusinasi, bohong, atau dia memang mendapat penglihatan dari Tuhan. Itu penglihatan. Bukan bukan dia ke neraka, bukan. Karena neraka belum ada. Neraka itu bumi, langit dan bumi ini akan menjadi lautan api. Ini menurut teks Alkitab loh ya, tapi kalau menurut pikiran sendiri ya terserah situ kalau nggak percaya. Ya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, maka semua bubar. Bumi ini pun akan dibubarkan oleh Tuhan. Tadinya surga menjadi neraka bumi ini. Nantinya. Ya. Nah, jadi kalau bumi ini tadinya dijadikan hunian kekal bagi manusia atau surga, maka yang akan datang, langit dan bumi yang sekarang ini akan menjadi lautan api atau danau api, yaitu neraka. Lalu bagaimana dengan manusia? Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung Tuhan mengeluarkan nubuatan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Si ular di situ pasti figuratif, bukan ular beneran. Sebab kalau ular beneran ya sekarang kita ke kebun binatang saja dimatiin semua ular, mati, menang kita. Itu lambang dari setan atau iblis ya. Makanya menafsir Alkitab itu nggak boleh sembarangan. Ada yang harafiah, ada yang figuratif. Harus mengerti, harus tepat konteksnya. Kalau nggak nanti ngaco. Ya, oke. Nah, karena bumi yang sekarang ini akan menjadi neraka, hancur, hangus oleh api, maka Tuhan menciptakan bumi yang baru. Nah, ini dia. Akan ada bumi yang baru. Bumi yang lama ini akan lenyap. Coba kalau kita perhatikan ya, dicatat nih Bapak Ibu, penting sekali. Sebenarnya Alkitab kita itu dari awal sampai akhir, itu cerita tentang langit dan bumi. Dibuka dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya manusia hidup di langit dan bumi yang kekal ini. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, langit dan bumi yang sekarang tidak kekal lagi, bahkan akan dihanguskan oleh api. Kejadian 2 ayat 1 dikisahkan di situ bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tentu saja termasuk manusia ya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia berjalan di dimensi waktu. Sampailah kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya 65 ayat 17. Kita baca ya. Yesaya 65. Di zamannya Nabi Yesaya, kira-kira 700 tahun sebelum Kristus inkarnasi ke bumi, yaitu Yesaya pasal 65
ayatnya yang ke-17. Nabi Yesaya menulis demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi di zamannya Yesaya, Tuhan sedang menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu di zamannya Yesaya loh. Sudah berapa? 2700 tahun yang lalu kira-kira. Nah, di Yesaya 66 ayat 22 diulang lagi. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Artinya di zamannya Yesaya, langit yang baru dan bumi yang baru belum ada. Sebab dikatakan oleh Nabi Yesaya yang akan dijadikan, yang akan kujadikan itu ya, yang akan dijadikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengadakan ulangan tentang mengulang kisah penciptaan. Kalau dulunya pada mulanya langit dan bumi diciptakan Allah, nah sekarang Tuhan mau menciptakan lagi langit dan bumi yang baru. Di suatu tempat kita tidak tahu koordinatnya. Ya, begitu. Itu Yesaya. Kemudian 700 tahun kemudian Kristus lahir. Dan lalu Rasul Petrus menulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika itu, Petrus menulis, sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru, bumi yang baru itu. Ya. Hari ini, apakah sudah jadi? Nah, ini pertanyaannya. Kan sudah lama kisah itu. Mungkin sudah jadi hari ini. Tinggal menunggu orang-orang percaya sebagai penghuninya. Ya, begitu ya. Di mana terdapat kebenaran. Di langit dan bumi yang sekarang ini, banyak sekali kelaliman. Di sana hanya ada kebenaran. Artinya apa? Orang-orang benar tidak bakalan sampai ke langit baru, bumi baru. Hanya orang benar yang akan sampai di sana. Itu maksudnya. Nah, Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu, di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Ia menuliskannya di kitab Wahyu. Ya. Di Wahyu, sebentar, saya bukakan dulu ya. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Saya bacakan ya. Ini Rasul Petrus melihat penglihatan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Sudah lewat, sudah nggak ada lagi langit yang lama dan bumi yang lama, sudah nggak ada. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab dimulai dengan kitab Kejadian, penciptaan langit dan bumi yang sekarang. Di kitab Wahyu diceritakan penglihatan akan adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah tujuan kita nanti. Itulah surganya manusia yang baru. Langit dan bumi yang baru. Jelas ya semua ya. Nah, kalau orang tidak mengerti hal ini, dia akan ngarang-ngarang. Surga itu dunia roh, Pak. Neraka itu dunia roh. Nah, gitu-gitu ngarangnya. Tidak berdasarkan Alkitab. Bahkan tidak sedikit para dosen atau yang mengaku pendeta tidak mengerti hal ini. Perhatikan saja khotbahnya. Makanya mereka nggak pernah mengkhotbahkan surga dan neraka kan? Karena tidak baca Alkitab.
Pengertiannya mistis semuanya. Padahal Alkitab itu nyata. Rencana Tuhan itu nyata. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan langit dan bumi yang sekarang ini? Ya, apa yang terjadi? 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Saya bacakan ya. Bapak Ibu perlu ingat baik-baik. Alkitab itu tidak boleh ada yang diabaikan. Tidak boleh ada yang tidak mau, ditolak gitu. Tidak boleh. Ini ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya, tidak ada yang tahu waktunya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi hancur oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12 ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi langit dan bumi yang kita huni sekarang ini, itulah nasibnya di masa depan. Akan hancur oleh api, hangus. Ya. Itu jelas sekali. Prinsip membaca Alkitab itu begini. Kalau ada ayat yang jelas sekali itu, pakai aja itu. Nanti ada ayat lain yang agak pakai lambang, simbol, dan sebagainya. Tetap tidak mungkin menentang ayat yang ini. Artinya kita cukup mengerti begini, cukup. Ya, jangan kalau nggak mengerti yang lain, asal salah satu mengerti, menerangkan topik yang sama, nah itu cukup. Ya. Nah, jadi yang sekarang ini bagaimana sebenarnya? Nanti akan hancur. Nanti. Lah sekarang bagaimana keadaannya? 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Langit dan bumi yang sekarang ini dikisahkan begini. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dulu ada air bah membinasakan semua manusia ya. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Masih dipelihara dari api, nggak kena api maksudnya. Dan disimpan untuk apa? Untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi yang sekarang ini masih dipelihara dari api, nanti tunggu saatnya. Di hari penghakiman untuk siapa? Orang-orang fasik. Itu artinya ya. Ya, saya rasa itu jelas. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau itu yang terjadi? Kita baca ayat 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu maksudnya. Teologi yang benar, firman yang benar, akan mengarahkan manusia pada keselamatan. Ini contohnya. Kalau mau selamat dari api itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Begitu. Jadi harus demikian. Ayat 13 dan 14-nya mempertegas sekali lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14-nya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi harus apa? Berusaha hidup saleh, suci. Ada pengajaran yang bilang kita nggak perlu berusaha, Pak. Keselamatan Tuhan yang kerjakan. Kita sudah ditentukan, yang ada yang selamat, ada yang enggak. Itu ajaran merusak pikiran orang percaya loh. Padahal firman Tuhan jelas kita harus berusaha agar hidup tak bercacat, tak bercela. Ada lagi ajaran yang mengatakan, manusia nggak bisa sempurna, Pak. Manusia. Itu ajaran benar-benar melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu nggak boleh bercacat, bercela. Supaya bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini banyak sekali yang menantang Alkitab. Kita nggak bicara di luar Kristen. Orang Kristen sendiri, pengajar sendiri, pengkhotbah sendiri, melawan ayat-ayat Alkitab. Ngarang-ngarang sendiri. Nggak takut Tuhan itu. Padahal setiap saat kita bisa mati loh. Jangan sampai kau mati melawan Tuhan, binasa kau. Ya. Kalau ditanya, salahnya apa ayat ini? Nggak mau jawab, muter-muter pakai ayat lain. Itu nggak ngerti hermeneutik namanya. Apakah langit dan bumi yang sekarang ini akan dipulihkan menjadi LB3? Karena ada pengajaran seperti itu. Langit dan bumi yang sekarang inilah Pak yang akan jadi surga. Lah ada ayat yang bilang hangus, hancur, tidak ada lagi. Kok dipulihkan, ngarang-ngarang itu. Ayat Alkitab berani dilawan. Ada yang mengatakan begitu. Di gereja-gereja di sekeliling kita ini. Nanti bumi kita ini akan dipulihkan menjadi bumi yang baru. Itu ngarang namanya. Ada yang cerita sama saya, seorang profesor juga mengatakan demikian. Salah itu. Salah. Langit dan bumi itu hancur. Nggak direnovasi. Ya. Ada saja yang mengatakan bumi itu menjadi surga. Jangan-jangan kerjaannya kontraktor itu. Bumi mau direnovasi sama dia. Aduh. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukankah ayat ini jelas? Di mana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan di bumi ini yang direnovasi. Ya. Ayat 3-nya jelas tuh. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, itu langit baru bumi baru itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas kan? Bukan bumi yang sekarang direnovasi. Kisah Rasul 1 ayat 11. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Perhatikan, Tuhan Yesus naik ke surga secara fisik, tidak menghilang. Tubuhnya tubuh yang bisa dipegang, tubuh fisik. Jangan diubah-ubah, jangan ngarang sendiri. Dia naik ke surga, terus pelan-pelan dilihat orang, lalu hilang. Karena ke surga. Ingat, jangan pakai pikiranmu sendiri. Oh, itu berubah jadi roh, Pak. Nggak ada cerita itu. Fisik, tubuh kemuliaan. Ya, bukan tubuh kayak manusia di bumi ini, bukan. Tubuh kemuliaan. Tubuh fisik itu. Lalu ayat 11-nya. Nah, ayat 10 dulu ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tentu saja ini malaikat ya. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka bengong lihat langit. Karena Tuhan naiknya perlahan-lahan. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu,
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya nanti Tuhan Yesus turun lagi fisik. Begitu loh maksudnya. Bukan rohnya turun diam-diam, bukan. Ya, Alkitab itu kalau nggak dimengerti dengan benar, malah membuat orang jadi aneh nanti. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat, Tuhan turun dari surga, bukan bumi ini yang direnovasi. Ngapain turun dari surga? Untuk membawa kita. Ayat 17-nya jelas. Sesudah itu kita yang hidup. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati akan bangkit lebih dulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Akan dibawa Tuhan di angkasa secara fisik. Tapi tentu saja tubuhnya sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Yang mati sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tuhan menunggu di awan-awan. Kita menyongsong Tuhan dan bersamanya selamanya di langit baru bumi baru. Jadi Tuhan tidak menjejakkan kakinya di bumi lagi, membuat kerajaan di bumi. Tuhan seringkali menjelaskan, menegaskan bahwa kerajaanku bukan di bumi ini. Ya, begitu. Jadi kalau kita ke Israel, dibawa ke satu tempat nih, ada bekas kaki nih, ini kakinya Tuhan Yesus, nanti akan turun lagi menjejakkan kaki persis di sini di Bukit Zaitun, di Mount Olive. Sesungguhnya nggak demikian. Alkitab berkata lain. Ya, itu tradisi, orang percaya begitu. Tapi kebenarannya nggak begitu. Karena apa? Karena bumi ini akan jadi lautan api. Untuk apa bikin kerajaan di bumi? Ya. Oke. Lalu apa yang berikutnya? 2 Petrus 3 ayat 10. Yaitu langit dan bumi yang sekarang akan lenyap. Wahyu 21 ayat 1. Yaitu langit dan bumi yang sekarang ini, yang pertama ini akan berlalu. Ini jelas. Dan ayat-ayat lain yang banyak. Jadi langit dan bumi yang sekarang ini akan hancur oleh api, menjadi neraka. Untuk manusia yang orang percaya diciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Itulah surganya manusia. Ya. Itulah surganya manusia. Jadi semuanya ini nyata secara fisik. Kalau langit dan bumi yang sekarang ini fisik, maka langit dan bumi yang baru juga fisik. Bukan langit dan bumi yang baru itu dunia roh, Pak. Nggak ada dunia roh. Bumi ya bumi. Ya. Kristus datang kembali secara fisik. Ingat itu kebenaran tadi yang kita baca. Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Artinya kebangkitan tubuh juga fisik. Apa sih artinya kebangkitan itu? Artinya adalah hidup kembali dengan tubuh fisik. Itu artinya. Ya. Bukan rohnya yang hidup lagi. Kenapa Yesus bangkit terangkat ke surga juga secara fisik? Kita juga dibangkitkan secara fisik oleh roh yang sama yang membangkitkan Kristus. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ini pasti Roh Kudus maksudnya. Ya. Maka ia, yaitu Roh Kudus itu, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas ya? Jadi Tuhan dibangkitkan oleh Roh Kudus, Roh Allah, hidup lagi dengan tubuh fisik.
Tubuh kemuliaan tentunya. Akhirnya menjadi tubuh kemuliaan. Nanti roh yang sama, yang sekarang tinggal dalam diri kita, Roh Kudus, akan membangkitkan kita juga. Secara fisik juga sama seperti Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus beda tentu tubuhnya. Kemuliaannya beda. Ia Tuhan. Jelas ya, tapi fisik bukan roh. Ada banyak ayat-ayat lain. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bangkitnya secara fisik atau roh? Fisik. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa maksudnya sebagai yang sulung? Yang pertama bangkit dan tidak pernah mati lagi. Sebab sebelum Kristus banyak yang bangkit. Ada Lazarus, ada macam-macam. Tapi mati lagi mereka. Nah, yang bangkit satu-satunya nggak pernah mati lagi, Tuhan Yesus. Menjadi yang sulung. Dan kita menjadi seperti dia. Akan dibangkitkan sama caranya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau kebenaran itu harus semua ayat itu saling mendukung, saling melengkapi, saling menjelaskan. Kalau ada ayat-ayat yang bertentangan, artinya dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Salah tafsir Alkitabnya. Banyak orang berpikiran kebangkitan itu roh. Jangan seperti orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Ya, orang Saduki nggak percaya tuh. Kalau orang Farisi percaya ada kebangkitan. Kebangkitan tuh maksudnya ya hidup lagi dengan tubuh lagi gitu. Coba orang-orang yang berpikir bahwa kebangkitan itu roh. Jadi kalau orang mati lalu rohnya bangkit gitu keluar dari tubuh. Itu bukan kebangkitan, itu bukan bangkit, bukan hidup lagi. Itu mati masih. Sebab tubuh tanpa roh itu mati. Demikian juga roh tanpa tubuh sama aja. Itu roh. Atau hantu bahkan. Ya. Jadi kalau orang mati rohnya memang keluar dari tubuh, tapi bukan itu kebangkitan. Kenapa? Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang, barulah terjadi kebangkitan. Padahal roh sudah keluar dari tubuh. Apakah rohnya mati? Enggak. Ini kebenaran ini nggak bisa disangkal loh oleh siapapun. Kalau orang sering membuat teori sendiri, dia nggak mengerti. Dia mengabaikan ayat-ayat ini berarti. Ya. Nanti roh itu akan diberi tubuh baru, tubuh fisik. Setelah Tuhan Yesus datang, pada waktu Tuhan Yesus datang. Itulah kebangkitan tubuh. Itulah yang dimaksud kebangkitan daging. Banyak orang mengaku punya pengakuan iman rasuli tapi nggak percaya kebangkitan daging. Padahal di situ aku percaya kepada kebangkitan daging. Ya. Makanya jangan pakai pikiran sendiri. Makanya Paulus sangat berharap kebangkitan itu. Jadi, langit yang baru dan bumi yang baru atau surganya manusia itu dunia fisik, ya. Demikian juga dengan neraka, itu fisik nerakanya manusia itu. Langit dan bumi yang sekarang akan menjadi lautan api atau Gehenna atau neraka. Orang fasik juga dibangkitkan. Banyak orang merasa nggak apa-apa nanti setelah mati urusan belakangan. Sebab mereka berpikir setelah mati manusia nggak punya rasa sakit. Bahkan hilang ingatan. Jadi mau masuk neraka mau apapun mereka nggak takut. Hari ini saya mau ingatkan. Semua orang dibangkitkan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Semua orang mengalami kebangkitan. Tapi orang benar akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dimuliakan bersama Tuhan selamanya di langit baru bumi baru. Orang fasik akan dibangkitkan juga. Tapi untuk ditinggal di bumi yang jadi lautan api. Coba Kisah 24 ayat 15. Kisah para Rasul ayat 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar
maupun orang-orang yang tidak benar. Jelas ya? Alkitab tidak boleh dilawan loh ayatnya. Ada orang-orang yang melawan tuh. Nggak takut binasa ya. Nah, orang fasik yang dibangkitkan ini akan dilempar ke dalam lautan api. Artinya ditinggal di bumi yang jadi lautan api ini. Begitu ya. Bapak Ibu, saya mau gambarkan sketsanya supaya lebih jelas ya. Tapi untuk itu saya mau share screen-nya dulu supaya bisa dilihat di layar. Sebentar ya, saya share dulu. Ya. Oke. Jadi gambarnya begini, Bapak Ibu. Kita bicara zaman sekarang ya. Yang perjanjian lama sudah nggak usah diceritakan dulu ya. Yang sekarang aja dulu. Pak, maaf tidak kelihatan screen-nya, Pak. Tidak kelihatan? Iya, Putih kan beda screen-nya? putih ya. Ya benar, saya belum gambar. Ini mau Oh, gambar. oh maaf, maaf. Sebentar, sabar Bu. Eh, Oke, ini bisa dilihat nggak? Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, Gambar pan. oke. Ini baru gambarnya Bu. Sebentar ya. Nah, jika manusia mati hari ini gambar nisan, ya, maka rohnya akan keluar dari tubuhnya. Roh orang benar akan ke Firdaus. Firdaus itulah yang disebut dengan pangkuan Abraham. Sama. Artinya dunia roh yang nyaman bersama Tuhan. Ingat Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya. Sedangkan orang fasik, rohnya akan menuju yang namanya Hades. Dunia orang mati atau alam maut. Di sana roh itu bisa merasakan sengsara dan masih punya keingatan yang penuh sadar. Inilah kesalahan banyak orang, seolah-olah setelah mati tidak ada kesadaran. Tuhan Yesus menjelaskan ada orang kaya ada Lazarus. Orang kaya itu menderita sengsara. Ia ingat kepada saudaranya di bumi yang masih hidup. Ia mau memberitahu saudaranya supaya tidak mengalami nasib yang sama. Jadi artinya ia masih ingat betapa sengsaranya dia. Ya. Oke. Nah, ini bukan kebangkitan. Ini rohnya saja yang pergi ke Firdaus atau Hades. Nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ketika Tuhan datang di awan-awan ya, roh-roh inilah yang dibangkitkan. Dibangkitkan ya, bangkit. Bangkit itu artinya plus tubuh, hidup lagi. Menuju ke awan-awan bersama Tuhan selamanya di langit baru, bumi baru yang dunia fisik karena sudah dibangkitkan. Di sini fisik. Awan-awan juga fisik, Tuhannya juga fisik. Tubuh orang percaya yang dibangkitkan juga fisik. Yang di Hades juga dibangkitkan. Sama, bangkit juga. Tetapi ditinggal di bumi yang jadi api. Inilah Gehenna atau neraka atau lautan api. Gitu. Jelas ya? Nah, di sini ketika Tuhan Yesus datang dan masih hidup, maka tubuhnya diubahkan seketika, dikasih tubuh baru, dan bersama Tuhan juga sama. Lalu ke langit baru, bumi baru. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya harap ini
jelas sekali. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Jangan kalau nonton film lebihan lalu percaya itu film tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Kesimpulannya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa? Penting sekali ini. Kok nggak bisa ya? Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus hidup. Nah, jangan sampai hidupnya tidak suci, tidak saleh, Tuhan datang. Ya, ketinggalan di bumi. Apalagi yang sudah mati jangan merasa sudah bebas, dibangkitkan lagi. Lalu dibakar selamanya. Ya. Jelas ya. Saya berharap ini bisa dimengerti dan tuntas. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus ingat bahwa kita akan bangkit dengan tubuh yang baru. Fisik hidup lagi. Surga itu fisik, neraka juga fisik. Tubuh kebangkitan kita juga fisik. Itu yang namanya hidup lagi. Bukan dunia maya. Apalagi seperti Casper hantu itu melayang-layang gitu. Itu namanya bukan hidup, itu jadi hantu. Kalau hidup lagi ya bangkit lagi. Hidup lagi. Nah, makanya surga itu nyata itu fisik. Maksudnya. Ya. Ada amin ya semua ya. Implikasinya apa? Implikasinya hidup kita sekarang ini harus betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Sebab langit dan bumi ini akan lenyap begitu mengerikan. Orang zaman modern nggak percaya dengan neraka dan surga. Ya nanti kita lihat saja. Kamu nggak usah neraka surga, kamu kena COVID aja kau udah takut. Orang kalau kena penyakit atau mau mati udah ketakutan. Kalau kau ketakutan, kau lari ke siapa? Nggak ke siapa-siapa, nggak punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, mati pun itu keuntungan. Karena bertemu dengan Tuhan. Amin ya semuanya ya. Amin. Oke. Oke, terima kasih Pak Wisnu Tanto yang sudah menjadi berkat buat kita hari ini. Ya Pak Jerry. Kesempatan untuk mereka yang akan bertanya ini. Sudah ada yang angkat tangan ini, silakan saja langsung dari Ibu Lilis ya, atau Bapak. Silakan pertanyaannya ditujukan ke Pak Wisnu Tanto, silakan. Oke, terima kasih. Salam Pak Widnyo, salam Pak Jerry. Pak, sama tentang tubuh kemuliaan. Waktu itu pernah saya PA kan, bukan PA, seperti komsel gitu. Kebetulan saya di situ lead gitu ya. Nah, kita bertanya ketika kami membahas tentang tubuh kemuliaan, apakah tubuh kemuliaan sama fisiknya seperti yang sekarang? Saya ngambil dari beberapa kutipan Alkitab. Mohon maaf kalau misalnya salah, saya minta Pak membetulkannya. Saya bilang begini, kalau misalnya manusia itu mau dibinasakan, istilahnya manusia yang akan dihakimi, akan diubah tubuhnya. Karena buat apa sih diubah, toh orang mau didestroy atau mau dihukum. Tetapi orang yang akan masuk LB3, itu tubuhnya akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Nah, terus ada yang bertanya lagi, apakah tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuh yang sekarang? Apakah bisa dikenal? Saya mengambil kutipan di Lukas 24, 13, dan seterusnya, tentang kebangkitan itu Pak. Saya bilang, makanya saya minta Bapak nanti koreksi, saya bilang tidak. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, itu tidak serta-merta murid-muridnya itu mengenal. Bahkan ketika menampakkan kepada Maria, Maria bertanya, kamu tukang kebun, katanya, di manakah engkau menyembunyikan Tuhanku? Jadi Maria tidak mengenal itu Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus bilang, Maria, oh Rabuni, langsung terbuka. Terus yang kedua saya ngambil di Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya, ketika dua orang ke Emmaus kan, dua orang dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, tapi mereka nggak tahu itu siapa Tuhan Yesus, padahal itu kan Tuhan Yesus ya.
Nah, itu saya memberikan kepada mereka bahwa tubuh kemuliaan yang akan kita punya itu beda dengan yang sekarang, dan mungkin ya beda fisiknya, makanya tidak bisa dikenal. Mohon ininya Pak, pembetulannya. Terima kasih, Tuhan Yesus Oke, berkati. Tuhan berkati Bu. Jadi begini, itu ketika Tuhan tidak dikenali oleh mereka, di Alkitab dicatat ada selaput di matanya. Nah, itu apa? Itu tidak jelas. Tapi bukan karena itu tubuh kemuliaan lalu nggak dikenali, bukan karena itu. Jadi, tubuh kemuliaan sama nggak dengan tubuh kita? Tidak sama. Mengapa? Karena tubuh kemuliaan tidak bisa mati lagi. Kalau sama ya bisa mati lagi dong, ya. Tetapi bentuknya sama nggak? Bentuk sama. Masa kuping kita jadi 3, ada satu lagi di depan ya? Enggak dong ya. Tubuh kemuliaan ya begini. Masa cowok nanti jadi cewek ya? Enggak juga. Artinya hidup lagi. Gitu. Itu tubuh kemuliaan. Tapi tentu beda. Alkitab ayatnya banyak. Karena yang bisa binasa ini harus mengenakan yang tidak bisa binasa. Jadi tubuh kemuliaan tentu berbeda. Tetapi fisik dan bentuknya pasti sama. Matanya 2, bukan 1 di tengah gitu. Bukan, nanti jadi aneh manusianya. Manusia ya bentuknya manusia. Buktinya apa? Tuhan Yesus sebelum inkarnasi juga menampakkan diri. Malaikat juga menampakkan diri sebagai manusia. Nggak aneh-aneh. Matanya 2, kupingnya 2 gitu. Kalau soal bentuk sama. Tapi kalau soal kualitas jelas beda. Tubuh kemuliaan itu tidak bisa mati lagi. Nah, jadi kalau mau menjelaskan tubuh kemuliaan bukan dengan ayat tadi, tapi pakailah ayat yang karena yang bisa binasa harus mengenakan yang tidak bisa binasa. Nah, yang tidak bisa binasa itu tubuh kemuliaan. Oh, baik Pak, baik Pak. Gitu. Pak, lanjut sedikit Pak. Terus ditanya lagi, kan Tuhan Yesus itu bisa menembus tembok, menembus dinding rumah ya. Ya, Terus betul. ditanya, apakah ketika manusia sudah di sorga kita bisa menembus tembok? Saya bilang ya tidak dong. Ya, kita kan bukan Tuhan Yesus. Tetap saja kualitasnya beda. Tuhan Yesus bisa menembus tembok. Kalau kita di sorga, kalau kita bisa menembus tembok, nggak ada privasi dong. Saya jawabnya gitu Pak. Mohon koreksi. Ya, sebenarnya gini, kita belum tahu surga seperti apa ya. Dan kita belum merasakan tubuh kemuliaan kita kan. Kalau Tuhan Yesus bisa menembus tembok, itu tidak heran. Kenapa? Segala kuasa di langit di bumi dalam tangannya. Kan gitu kan? Tapi kalau kita nggak tahu nanti diberi kuasa seperti apa. Kan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau kita diberi kuasa menembus tembok, bisa saja. Tapi nggak tertulis di Alkitab. Jadi saya nggak bisa jawab seperti itu. Kita nggak tahu. Gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau kita boleh ke sana. Kalau kita nanti bersama Tuhan. Dan tidak bisa mati lagi selamanya. Nggak ada sakit di sana. Nggak ada pandemi. Ya. Oke. Baik Pak Wijno. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Lilis. Dan tadi saya lihat ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Yustiawan ya. Baru ada Ibu Lina ya. Oke, langsung saja Pak Yustiawan supaya hemat waktu. Ya, selamat pagi. Pak Wikto, saya mau bertanya ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu ya, tubuh Yesus kan tubuh kemuliaan. Ya. Apakah tubuh kemuliaan Tuhan Yesus berbeda dengan tubuh Bapa yang di surga, Pak? Oke. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi Allah Bapa di surga itu roh, tidak berbentuk fisik. Tidak bisa dilihat. Apa ya? Tidak bisa dilihat juga. Tapi kalau Tuhan Yesus menampilkan diri dalam penglihatan yang fisik. Ya kan? Ya. Seringkali begitu. Jadi tentu saja berbeda ya. Kalau Allah Bapa itu roh. Tuhan Yesuslah yang akan memerintah, yang mewakili Bapanya di surga. Ya. Terus satu lagi Pak, kalau orang-orang yang terdahulu yang sudah mati itu ya, orang yang percaya itu masuk ke taman Firdaus. Nah, roh itu apakah bisa merasakan enaknya itu sama dengan fisiknya? Gitu. Ya, oke. Tentu saja
roh itu mau di Firdaus, mau di Hades, semua masih sadar dan masih ingat. Artinya bisa merasakan kebahagiaan bersama Tuhan, bisa juga merasakan kalau di Hades sengsara alam maut. Begitu. Kan kalau merasakan itu kan berbentuk fisik, Pak. Tidak juga. Memangnya perasaan Bapak berupa fisik? Kan kalau roh itu kan nggak bisa dicubit ya, Pak ya. Jadi Ya, tapi hati, perasaan, pikiran ada nggak fisiknya? Nggak ada, Pak. oke. Apalagi roh. Ini kita tahunya bukan karena kita ngarang atau kita pintar, bukan. Karena Tuhan Yesus berkisah tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kaya sudah mati, masih ingat saudaranya kan, merasakan sengsara. Lazarus enak di pangkuan Abraham, kan gitu kan. Jadi, roh itu masih bisa merasakan, bahkan masih ingat. Oke. Terus begini ya, Pak ya. Satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Apakah keabadian itu sama oleh Tuhan sama dengan satu hari, Pak? Oke, ini kalau baca Alkitab itu tidak boleh diartikan secara harafiah. Ya, itu adalah lambang bahwa waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Gitu loh. Oke. Jadi nggak boleh, oh itu 1000 tahun itu maksudnya 1000 tahun kalender kita gitu. Nggak begitu ya. Ya, beda ya. Beda. Jadi maksudnya itu adalah waktu Tuhan beda dengan waktu kita, itu aja sih. Ya. Terakhir Pak ya, 2 Petrus 3 ayat 10. Nah, apakah arti lenyap itu Pak ya? Apakah seperti membakar kertas lalu hilang lenyap atau gimana Pak lenyapnya itu? Oke, mengerti. Kalau matahari itu terbakar sampai sekarang, tidak habis kan? Ya. Tapi bisa habis miliaran tahun ke depan, nggak tahu kapan habisnya juga. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Oh ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Apalagi, Oke, terima kasih Pak Gustiawan. Ini saya lanjut saja langsung ke ya, Ibu Lina. silakan. Habis Ibu Lina ada Dr. Grace sama Bapak Budi Santoso ya, yang akan bertanya. Silakan Ya. langsung Ibu Lina. Ibu Bu, Lina. suaranya dibuka lagi, masih mute itu. Tolong Bu, ya. Ya, belum terbuka Ibu. Ibu Lina belum terbuka. Oh iya, tadi nggak bisa dibuka. Ya, Ya. mau Oke, tanya silakan, Pak Bu. Widyo, tapi cuman konfirmasi aja Pak. Sebenarnya Ya. udah tahu sih, cuman mau kan sering kali ya kita sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita disuruh untuk melayani orang yang meninggal gitu ya Pak. Ya. Nah kalau kita nggak mau gimana ya Pak? Salah nggak Pak? Masalahnya kan kita udah tahu kebenaran. Kita melayani orang yang tidak tahu latar belakangnya, lantas kita bilang orang ini sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga, begitu bagaimana Pak? Oke, Apakah mengerti. kita boleh tetap melayani orang-orang, misalnya kita nggak kenal, kita dipercayakan untuk melayani mereka, terus kita ngomongnya bagaimana dong Pak? Sedangkan Ya. kita nggak tahu latar belakang orang itu. Ya, mengerti. Makanya Nah. kalau kita melayani kematian, pemakaman dan sebagainya, jangan pernah kita tidak tahu apa-apa tapi ngomong dia sudah bersama Bapak di surga. Ya nggak boleh begitu. Ya kan? Kita lagi pula kalau kita nggak kenal jangan asal bicara. Nggak kenal ya tetap harus dilayani. Tetapi kita waktu khotbah itu mengingatkan yang masih hidup. Bahwa ujungnya adalah kematian. Kita harus hidup, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan kita harus menghibur atau memberi kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan, gitu. Oh iya Jelas Pak. ya? Jadi tetap dilayani ya Pak ya. Tetap dilayani. Jadi kita tidak perlu pakai kata penghiburan bahwa dia sudah bersama dengan Bapa di sorga. Gak usah, ya Pak? kita nggak tahu. Nanti kesannya malah basa-basi. Nanti orang di sampingnya tahu, oh itu pemabok dan sebagainya kok bersama Bapak gitu. Aduh, nggak kenal Iya, Tuhan karena gitu. memang Kita jadi lucu. banyak kali yang terjadi secara umum begitu Pak. Itu sebabnya kita sebenarnya udah mengerti, tetapi kan ya memang kebenaran harus dinyatakan ya, karena
dengan cara seperti itu di pemakaman kan banyak orang begitu. Ya. Cuman orang Tapi bilang tetapi kita juga nggak boleh begini, Bu. Saya tidak tahu apakah dia ada di surga atau enggak, ya nggak boleh juga ya. Kita harus menghibur iya, juga benar ya Pak. keluarga. Oh. Kita berserah saja sama Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan itu Jadi adil. Gitu bagusnya aja. bagusnya kita nggak membicarakan tentang yang meninggal ini ya Pak ya. Ya mungkin menyinggung sedikit, tapi nggak usah ngomong itu bersama Bapak gitu loh. Iya. Pak, siapa yang meninggal ini mendahului kita, gitu aja. Nah, kita serahkan Satu lagi, saja Pak. kepada Tuhan gitu. Satu Nah, lagi kita yang Pak. masih hidup, ayo betapa saleh dan sucinya kita harus hidup gitu. Iya. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh? Boleh nggak kalau saya katakan Pak, berarti langit baru dan bumi baru atau kita sebut dengan kata umum surga itu berarti belum terbuka untuk umum ya Pak? Sudah ada tapi belum dibuka untuk umum ya Pak? Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, nah baru semuanya bareng-bareng ke sana. Iya, maksud saya untuk sementara ini kan banyak orang bilang orang yang meninggal langsung ke surga. Makanya boleh nggak kita kasih penjelasan bahwa seperti yang dikatakan Bapak tadi, setiap orang yang meninggal, kalau mereka di dalam Tuhan, dalam arti hidup dalam kebenaran, mereka pasti ke Firdaus ya, Ya. rohnya, dan yang mati ke Hades. Jadi boleh nggak kita katakan kalau sekarang ini surga sudah ada, tetapi belum dibuka untuk umum, artinya belum ada seorang pun yang boleh pergi ke sana. Jangan-jangan sudah ada, Bu. Iya, maksud saya sudah ada Pak, tapi Bukan. cuman maksudnya Jangan-jangan ada orang yang sudah di surga. Siapa? Oh, Elia, Yesus. Henokh, Oh iya dan sama Musa. sama Mungkin- Musa ya. Oh iya benar Mungkin Pak, ini iya. kemungkinan ya, kan nggak ada teksnya yang Kemungkinan, bicara iya. begitu. Iya, tapi Tapi- untuk umum belum ya Pak ya. Belum. Nanti bersama Karena banyak Tuhan orang semuanya. yang sudah pergi ke surga Pak. Jadi memang perlu kita perjelas ya begitu Ya, 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 perjelas ya. gitu. Nanti Ibu kalau ketemu orang yang nggak percaya bahwa enggak itu langsung ke surga gitu, Ibu tanya aja begini, lah lalu nanti kalau Tuhan Yesus datang, kebangkitan itu maksudnya apa? Apakah orang di surga disuruh keluar dulu dibangkitkan lagi atau bagaimana? Gitu aja. Oke, Pak Ya, Wisnu. oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, terima kasih Ibu Lina. Saya langsung ke Dr. Grace ya, karena sesuai dengan urutannya. Ya, Dr. Grace. Lalu Mbak Budi dan ada Pak David ya. Mana? Ya. Terakhir Iya, Pak salam, David Pak nanti Wisnu. ya. Ya, silakan Bu. Iya, salam Pak Wigno. Shalom. Kalau di kedokteran kan tanda-tanda orang mau meninggal kan ada ya Pak Wigno. Ya, Nadinya melambat apa. Terus kalau secara roh itu gimana kita tahu kita sudah mau meninggal gitu loh Pak Wigno. Kan Tuhan nggak mau kasih tahu toh ke kita. Tapi Oke. Iya. Jelas ini pertanyaannya. Jadi begini, Bu Grace. Kalau fisik yang meninggal ada tanda-tandanya. Seperti di bidang kedokteran itu. Tapi kalau roh keluar dari tubuh, nggak ada tandanya. Nggak terlihat karena roh. Nah, begitu. Udah, begitu aja jawabannya. oh iya, iya Pak Wigno. Karena roh tidak bisa mati kan, Bu? Iya. Gitu. Jadi, yang bisa kita kenali ya kematian fisik. Iya, baik Pak Wigno. Ya. Nanti Terima kasih. kebangkitan fisik juga bisa kita kenalin ketika kita dikasih tubuh baru, kita lihat banyak orang tubuhnya juga baru gitu. Oke, Oke, terima Tuhan kasih berkati. Ibu Ya. Dokter. Tuhan Terima berkati kasih Pak Bu Dokter ya. Wigno. Ya. Oke, Terima yang kasih. selanjutnya Pak Gunawan ya. Pak siapa? Pak Gunawan. Pak Bukan, Gunawan. oke. Silakan Pak Gunawan. Silakan, Pak. Mana Pak Gunawan? Oke, kalau tidak kita hemat waktu langsung saja kita ke Bapak David ya. Pak David, David. silakan. Pak David, silakan Pak David. Iya, shalom Pak Wigno. Shalom Pak Martin. David. Iya, ini nama anak saya David. Oh iya, Sebelumnya, iya. Ini Ya. ada satu pertanyaan Pak. Bagaimana ya kalau kita mati nanti tubuh macam apa ya? Kan ada yang meninggal dalam bentuk bayi, ada yang cacat, ada yang udah tua renta gitu. Tubuh Ya. kalian itu yang seperti apa yang kita Ya. kenakan nanti gitu. Makasih Pak. Oke. Jadi rohnya kan kalau orang benar kan ke Firdaus, Pak. Nanti ketika dibangkitkan tentu diberi tubuh kebangkitan namanya.
Nah, tubuh kebangkitan ini tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh kemuliaan. Tentu saja yang cacat-cacat sudah tidak ada lagi juga, sudah disembuhkan. Jadi berangkat ke surga dengan tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Kalau bayi dikasih tubuh dewasa nggak? Ya enggak, kemungkinan besar bayi tetap bayi. Ingat, di surga, di langit dan bumi yang baru terjadi pertumbuhan juga. Bayi akan bertumbuh, cuma tidak bisa tua, Pak. Mengapa? Karena sel-sel kita sempurna. Membelah sempurna, bertumbuh sempurna, nggak bisa tua. Begitu. Kenapa bisa tua sekarang? Gitu. Para ilmuwan tahu bahwa sel kita ketika membelah, hasil pembelahannya itu tidak sesuai dengan aslinya, turun kualitasnya. Jadi dengan berjalannya waktu, sel menua, lama-lama tua dan mati. Begitu? Berarti tubuh kebangkitan itu tubuh kita yang sempurna ya, walaupun kita tua tapi sempurna gitu ya. Enggak, nanti diberi tubuh yang baru. Tubuh yang Muda, baru ya. muda lagi. Oh, muda ya, berarti Iya dong. sesuai dengan keadaan kita waktu paling fit gitu Pak ya maksudnya. Ya, kira-kira begitu. Karena sel-selnya sempurna, jadi nggak mungkin tua, Pak. Baik Pak, jelas Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita langsung saja ke Pak Budi Santoso ya. Pak Budi, silakan. Anita baru silakan. Ya, shalom Pak Wignyo. Shalom Pak Budi. Ya, ini yang saya tanyakan karena saya ini orang awam ya, jadi bukan dari teologi ya. Jadi yang saya tanyakan bahwa bagaimana keberadaan orang yang dia sudah tua, tentu saja untuk pergi ke gereja secara tidak bisa. Tetapi ketika orang itu itu orang tua saya sendirilah. Karena kami dalam satu keluarga itu kan berbeda-beda, jadi beda artinya bahwa ini tidak banyak kepercayaan. Ya. Lalu pada waktu beliau sakit, saya sampaikan bahwa dia minta didoakan, saya doakan. Menurut Alkitab, Pak, saya sampaikan hanya kalau Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak akan diselamatkan. Saya sampaikan gitu. Ya. Doakan, lalu aminkan saja apa yang jadi doa saya. Ya. Nah, kalau menurut Alkitab, ya, walaupun beliau ini seringkali diarahkan, ya gitulah namanya, kita kan berbeda-beda. Ya. Jadi bagaimana keberadaan orang yang demikian, Pak? Maksudnya apakah ke atau di mana? Di Hades atau di mana ini? Oke, saya mengerti pertanyaannya. Oke, makasih Pak Wignyo. Ya. Seringkali begitu ya, orang tua kita, leluhur kita dulu belum kenal Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Nah, ini dia. Alkitab itu mencatat loh sebenarnya. Ini topik khusus, Pak. Panjang penjelasannya. Cuma pasti ditentang banyak orang. Karena banyak orang nggak baca Alkitab sih. Pilih-pilih ayat. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Kecuali orang yang menentang dia. Kecuali orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Kecuali orang yang jahat, kecuali orang yang tidak mau bertobat, ngeyel terus sampai mati. Kecuali orang yang membenci sesamanya, kecuali orang yang ya jahat gitu. Nah, bagaimana Tuhan menghakimi? Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tahu, Pak. Di Alkitab dicatat di kitab Roma, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, nggak ngerti kitab Taurat, Pak, nggak punya, tetapi melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, ia dibenarkan. Nah, itu mau dihapus kitab Roma ayat itu, kan nggak? Tuhan itu adil. Kalau orang nggak pernah mendengar Tuhan Yesus yang benar tuh bagaimana sih, dengarnya yang salah terus, ya nanti dihakimi menurut nuraninya pasti. Tuhan adil kok. Kita serahkan kepada Tuhan saja. Kita nggak boleh menghakimi juga. Kalau orang mau bertobat detik terakhir, ya kita layani. Siapa tahu berarti gini, Pak ya. Menurut Alkitab berarti kemungkinan, menurut Alkitab bukan kemungkinan, Pak ya. Menurut Alkitab bahwa orang yang walaupun keberadaan sudah senja pun bisa masuk ke Firdaus gitu, Pak ya. Tuhan yang menghakimi, Pak. Saya tidak bisa memastikan. Tapi Tuhan yang menghakimi secara adil.
Kalau orang itu bersih hatinya ya, tidak ada kejahatan dan sebagainya ya, kemungkinan iya. Karena kitab Roma berkata demikian. Orang nggak punya Taurat, apalagi punya Injil, nggak punya. Tapi melakukan apa yang dituntut oleh Taurat, ia yang dibenarkan. Terus bagaimana Pak kalau sekarang kan keberadaan si ibu saya ini sudah memang Pak, sekarang sudah umurnya hampir 90 tahun. Ya. Beliaunya ini sakit sekarang sudah gini ya, stadiumnya sudah Ya. keberadaannya makan sudah, tapi beliau ini minta didoakan terus. Ya. Jadi saya doakan saja gitu. Ya. Nah, itu kan suatu niat yang baik, Pak, minta didoakan. Bapak ceritain aja yang sederhana saja. Sebenarnya Tuhan, nanti kita ketemu Tuhan. Itu aja. Yang bisa kita lakukan adalah semaksimal yang kita bisa lakukan gitu, Pak. Saya rasa Tuhan itu memang benar-benar adil dan mengasihi manusia kok. Jadi bukan memandang agama, Pak ya? Ya? Bukan terikat pada agama seseorang itu ya. Lah saya mau kasih tahu begini, emangnya Kristen masuk surga? Pasti. Banyak orang Kristen cuma KTP-nya yang Kristen. Ya. Jadi bukan soal agama, Pak. Soal Tuhan berkenan atau tidak. Oke. Terima kasih Pak Wetnyo. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Budi Satoso. Sebelum kita ke Ibu Anita, Pak melanjutkan pertanyaannya Pak siapapun tadi yang mati tadi, apakah itu hanya hidup di zaman sebelum Taurat atau zaman Taurat atau dalam hidup kasih karunia kalau mereka hidup dengan soal berbuat baik? Mungkin penegasannya, Pak. Oke. Kitab Roma ditulis di zaman anugerah, Pak. Kitab Roma loh itu, Rasul Paulus. Jadi sampai sekarang pun Tuhan akan melihat kalau seseorang nggak pernah dengar Injil, tapi dia berusaha mencari Tuhan cuma nggak tahu, nggak ketemu Injil. Tapi ia melakukan hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesamanya. Oke, makasih Pak Wigno. Ya, oke. ini hanya penegasan saja. Ya. Saya akan langsung ke Ibu Anita. Nanti dari Ibu Anita ada Malui Sitorus, juga ada Dona Purba dan Otniel ya, yang nanti silakan langsung saja. Shalom, selamat pagi Pak Wigno. Selamat pagi, Bu. Saya pertama sekali bergabung. Ya. Saya cuma mau bertanya, kan sering kita lihat kalau kayak di Facebook atau di mana-mana dikatakan untuk orang meninggal turut berduka cita, tapi banyak juga yang mengatakan damailah bersama Bapa di surga. Ya. Pertanyaan saya Pak, apa yang tepat untuk kata-kata di sana? Oke, kalau baik. saya pribadi kan belum tentu orang itu orang benar, belum Ya. tentu masuk surga. Ya. Makasih Jadi, Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita ingin mengucapkan tapi kita nggak tahu orangnya kan, jadi jangan dia sudah bertemu, sok tahu namanya itu. Kalau kita nggak tahu ya kita turut sepenanggungan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberi penghiburan oleh Tuhan. Begitu aja. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya langsung ke Malui Sitorus ya. Langsung Ibu. Tingkat aja pertanyaannya. Selamat Malui. pagi Pak, Salam. Shalom. Pak, saya mau tanya, kita di surga, roh kita masih bisa berjumpa dengan contoh seperti suami, seperti saudara. Ada perjumpaan nggak ya Pak? Oke, mengerti. Jadi begini, Bu. Satu lagi, kita di surga ada nggak pernikahan? Oke, baik. Jadi begini, Bu. Kalau kita di surga punya tubuh baru, tubuhnya nggak seperti sekarang. Sempurna, nggak bisa mati lagi. Tubuh kemuliaan kan? Nah, kalau ternyata orang-orang yang kita kenal di dunia ini masuk surga juga, tentu kita bertemu. Kalau nggak masuk, ya nggak ketemu. Nah, tapi perlu diingat, suasana surga berbeda. Soalnya gini, Suasana surga berbeda dengan suasana di bumi ini. Di sana kita melihat orang tua kita atau nenek kita aja, umurnya sama dengan kita seolah-olah masih muda semua. Jadi di surga bukan seperti di bumi. Udah nggak perasaan orang tua dan sebagainya sudah nggak ada semua. Karena kenapa? Lah kita melihat. Berarti tidak mengenal ya Pak ya? Loh, mengenal. Bisa tahu, bisa tidak. Mengenal. Kalau ketemu ya kenal, kalau nggak ketemu ya enggak gitu loh. Terserah Tuhan saja. Iya kan?
Ya, soalnya gini, maka saya bertanya Pak, soalnya orang mengatakan kalau saya ajak orang ibadah kan, mati aja sendiri-sendiri, mana mungkin jumpa di mati aja kita nggak akan jumpa gitu loh Pak. Maka saya tanya. Kalau mati nggak jumpa itu karena kau ke neraka. Oh. Kalau sama-sama ke surga, jumpa. Iya Pak. Iya dong. Kalau sama-sama ke surga ya pasti jumpa. Sama-sama bertemu Tuhan kok nggak jumpa itu bagaimana maksudnya ya? Apakah di surga ada pernikahan? Ya mungkin seperti Bapak bilang tadi, mungkin tempatnya beda-beda gitu Pak. Makanya Ya, dia bisa ngomong seperti juga. itu, mungkin tempatnya beda-beda. Ya, bisa juga. Tapi kan bisa tempatnya sama. Iya. Kita nggak tahu aja. Jadi nggak usah sok tahu. Apakah Ya, ada betul. pernikahan? Itu kan pertanyaan berikutnya. Ah, Ya terserah Tuhan Iya, lah, Pak, kita nggak tahu. Terserah Tuhan. Kan kita tidak tahu. Wong belum sampai di sana. Iya kan? Lah kalau Tuhan suruh menikah, emang itu dosa? Adam dan Hawa dulu disuruh menikah. Padahal itu rencananya bumi jadi surga loh, dulu itu. Kalau sekarang orang, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa juga. Tapi pastikan kita ke sana dulu. Nanti terserah disuruh Tuhan apa saja, kita nurut saja. Gitu aja jawabannya. Nggak ada pernikahan, ya udah nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan bilang ada, ya nggak apa-apa juga. Terserah lah, itu nggak penting. Oke Pak. Amin ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih ya. Kita masih ada beberapa orang yang bertanya. Kita langsung saja ke Ibu atau apa Dona Purba ya. Habis Dona Purba ada Oatmeal. Silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya. Halo? Ya, shalom. Boleh Suaranya dibuka, nggak ada, Ibu. Bu. Ibu, ya. Ini Pak, saya hanya mau bertanya sedikit tentang bagaimana dengan yang katanya ada 1000 tahun damai di bumi. Saya nggak dengar, suaranya kecil, Bu. Halo, Suaranya kecil, Ibu. Tolong, Ibu, suaranya kecil. Ya, mendekat. saya cuma mau bertanya Pak, ini bagaimana dengan ada yang tertulis di Alkitab tentang 1000 tahun damai Pak, di bumi. Oh, oke, baik. Pertanyaannya bagus nih. Ya. Begini, di Alkitab itu banyak sekali simbol-simbol ya. Simbol itu masing-masing punya pengertian. Tapi saya mau tegaskan bahwa di bumi ini itu nanti ketika Tuhan datang kembali, itu langsung terjadi. Tuhan menunggu di awan-awan. Jadi tidak akan bikin kerajaan di bumi, itu sudah pasti. Ayatnya bicara begitu. Nah, soal damai di bumi dan sebagainya, gonjang-ganjing di bumi, ya itu nanti dibahas secara khusus. Nggak ada masalah itu. Sama dengan sebelum hari kedatangan Tuhan kan ada bencana, ada ini, ada itu. Ya itu bagian dari itu semua, Bu. Seolah-olah bumi biasa-biasa saja, tiba-tiba Tuhan datang gitu. Ya kan? Nah, jadi itu sebelum Tuhan datang. Kita harus fokus ke yang utama saja. Kalau yang damai 1000 tahun dan itu simbol pasti. Simbol. Iya, itu simbol. Ya. Jadi kapan 1000 tahun damai di bumi kalau Tuhan Yesus tidak turun ke bumi? Nah, begitu. Saya nggak dengar suaranya, Bu. Banyak yang menjadi persoalan Pak, karena ada 1000 tahun damai di bumi itu. Bagaimana itu terjadi kalau Tuhan Yesus tidak turun? Begitu. Oh, ya bisa saja kan. Damai maksudnya damai itu damai sementara di bumi. Di bumi yang sekarang ini kan akan hancur. Ada damai pun sementara, udah nggak penting itu. Tuhan nggak turun ke bumi. Itu Alkitab yang mencatat. Kalau orang ngotot Tuhan turun ke bumi, ya terserah situ kalau berani ngelawan ayat Alkitab. Kan begitu. Jadi di bumi bisa damai sementara antara negara ini dengan negara ini. Bisa sementara. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu ketika Tuhan datang, nah itu penting. Ya, Ibu ya.
Oke, makasih ya. Tuhan berkati. Dona Purba, karena masih ada beberapa orang yang mau bertanya. Ya. Mungkin kita beri kesempatan lain dulu ya. Ada Pak Otniel, silakan Pak Otniel langsung. Pak Otniel, silakan. Selamat pagi Pak Wigno. Pagi. Pertanyaan saya sih sebenarnya sudah terjawab di dua ibu sebelumnya. Jadi yang pertama adalah waktu Adam dan Hawa terciptakan, Tuhan memerintahkan untuk berkembang biak. Ya. Tumbuh. Beranak cucu. Apakah di sorga juga akan terjadi hal yang sama? Satu. Yang kedua, tadi sudah juga terjawab bahwa apakah kita saling mengenal kalau masuk di sorga? Ya. Antara istri, antara orang tua. Itu aja Pak. Tadi kayaknya terjawab ya. Atau Pak Wigno bisa melengkapi. Ya. Apakah di surga akan beranak cucu? Ya, nanti setelah kita sampai di sana saja ya. Tanya ke Tuhan langsung. Soalnya kalau saya jawab sekarang nanti banyak yang nggak setuju. Iya. Gitu Pak. Baik, Yang pasti kita sekarang itu jangan ribut gara-gara salah beda tafsir. Itu nggak lucu itu. Nanti malah nggak masuk surga orang yang ngotot-ngotot berantem itu. Pastikan kita hidup suci saleh di bumi ini. Ya, itu perintah Tuhan. Amin ya Pak. Ya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, silakan. Ada Bapak Alif ya. Bapak atau Ibu, maaf ya kalau saya salah sebut. Silakan. Ibu. Oh, Ibu, maaf. Ibu Alif, Ibu silakan. Shalom Pak Witno. Shalom. Oh, saya baru pertama bergabung dengan Bapak di sini. Senang Saya sekali. dari Batam. Batam, oke. SKI Batam. Temannya Ibu Lilis bukan? Iya Pak. Oke, silakan. Saya mau nanya ini Pak. Dia kan sudah meninggal udah beberapa tahun gitu. Siapa? Terus manusia Oke. gitu. Ya. Nah, dia sudah meninggal beberapa tahun, udah lama. Terus dia digali, dipestain lagi, dijadikan bisa jadi 3 hari, apa pestanya gitu. Apa boleh seperti itu, Pak? Oke, pertanyaannya jelas, Bu. Baik, saya jawab ya. Jadi memang di dunia ini ada praktek-praktek budaya tertentu yang seperti itu, ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa tubuh mayat itu sudah tidak ada rohnya. Jadi kalau manusia mau memestakan dan sebagainya ya itu nggak ada gunanya sih sebenarnya. Cuma kalau itu tradisi dilakukan ya terserah situ ya. Tetapi sudah tidak ada rohnya dan tidak ada gunanya. Karena rohnya menuju kalau orang percaya ke Firdaus, kalau orang fasik ke Hades gitu Bu. Jadi ya terserah mereka lah, tapi itu nggak ada gunanya sebenarnya. Jelas ya Bu? Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ibu Laruna. Ibu Laruna, silakan. Salam Pak, selamat pagi, salam Shalom. sehat. Selamat pagi, sehat Bu, semangat. Sehat Pak. Ya silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Wi, orang kan kalau meninggal selalu ditulis selamat kembali ke rumah Bapa. Kami sayang tapi Tuhan lebih sayang. Apakah itu Alkitabiah Pak? Kalau orang meninggal karena kecelakaan disambar petir, apakah Tuhan sayang? Oke, Karena pertanyaannya 100% jelas. orang meninggal selalu tulisannya seperti begitu. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Oke Ibu, jadi sebentar ya. Ya. Ibu Laruna tolong di-mute ulang ya. Di-mute ulang ya. Pertanyaannya Pak. Ya, sudah jelas. Jadi begini Bu, kematian seseorang itu tidak menggambarkan apakah Tuhan mengasihinya atau tidak. Bukan itu. Sebab kematian beberapa hamba Tuhan karena COVID bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Ya. Ada lagi dulu di gereja mula-mula para rasul malah dipancung, digantung, diseret, ditombak, macam-macam Bu. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan. Ya. Jadi bukan cara matinya yang mengakibatkan Tuhan sayang atau tidak sayang. Tapi selama kita hidup, apakah kita mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu. Kalau cara matinya bisa macam-macam, Bu. Iya. Nggak penting cara matinya. Ya. Jelas ya? Ya. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu ya.
Tuhan Kita langsung berkati. ke pertanyaan terakhir kayaknya ini. Ya, terakhir, Pak. Yulandi, Ibu Yulandi Tandi. Langsung Bu, angkat pertanyaannya. Silakan Bu Yulandi. Suaranya tidak dengar, Bu. Suara Ibu Yulandi tidak terdengar. Ini kedengaran, Pak? Nah, ya, sudah. Silakan. Ya, Pak. Iya, saya ingin bertanya tentang tadi ada ibu yang menanyakan tentang kawin mengawinkan ketika di surga. Nah, saya ada pernah baca di dalam Matius 22 ayat 30, Pak. Di sini dikatakan ayat 30 karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu bagaimana Pak dengan penjelasan Bapak tadi? Terima kasih. Ya. Jadi Ibu harus baca satu perikop utuh. Itu orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Orang Saduki bicara soal kawin dikawinkan. Ini loh, kalau suaminya mati kan adiknya harus gantikan. Kalau mati lagi adiknya lagi, terus begitu. Itu tradisi perkawinan Levirat namanya. Nah, lalu orang Saduki sengaja menjebak Tuhan Yesus kan. Kalau gitu nanti di surga siapa suaminya? Gitu kan. Tuhan berkata, di surga itu nggak begitu, nggak kawin dikawinkan begitu, nggak ada itu tradisi Levirat seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi nanti kamu akan hidup seperti malaikat. Apanya yang seperti malaikat? Hidup seperti malaikat, melayani Tuhan. Jadi terserah Tuhan semuanya. Apakah ada pernikahan? Ya kita tidak tahu. Nggak ada juga nggak apa-apa, nggak penting. Kalau Tuhan misalnya perintahkan lagi seperti langit bumi pertama kali penciptaan, beranak cuculah, memangnya kita berani nolak? Nggak juga ya. Makanya sekarang kita nggak boleh mengambil kesimpulan, ada atau tidak ada. Nggak begitu. Jadi kalau ada orang yang nggak ada Pak, ya oke, saya setuju juga, nggak apa-apa, itu nggak penting kok memang. Mau ada nggak ada itu nggak penting. Intinya itu kita nurut perintah Tuhan saja gitu. Betul Pak ya, berarti ya. Iya, amin ya. Baik, makasih Pak. Oke, amin. Oke, ya terima kasih ya karena waktulah yang memisahkan kita hari ini. Tapi saya percaya semua pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Pak Wigno. Saya percaya kebenaran firman Allah tidak terbatas untuk kita hari ini. Roh Kudus bekerja buat kita untuk lebih memahami akan maksud daripada tema atau topik kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Wigno dan juga terima kasih untuk semua bapak-bapak atau ibu yang sudah tergabung di lewat Zoom dan sudah bertanya. Ya, dan terima juga kasih. kepada sahabat-sahabat Amigos yang sedang mendengarkan kebenaran ini, juga kami sapa dan ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam pertemuan akan datang dengan narasumber yang sama, Pak Wigno Tanto. Dan untuk itu saya serahkan kembali ke Pak Wigno untuk dalam doa dan atau closing statement. Silakan Pak. Baik. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita hari ini sebelum kedatangan hari Tuhan, kita harus ingat firman betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi kita harus berusaha hidup suci, saleh, tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Itu maksudnya. Ya. Lupakan saja teologi yang mengatakan kamu sudah selamat, nggak usah ngapa-ngapain selamat. Nanti malah binasa itu. Kita itu harus melakukan kehendak Tuhan selama hidup kita. Jangan nganggur, jangan pasif. Ada amin semua ya. Saya percaya firman ini memberkati kita semua. Sebelum ditutup, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa mengubah setiap kami yang mengerti dengan benar. Kau berkati channel Radio Amigos ini dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Juga Engkau berkati kami semua. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu,
hadiri seminar 7 Natur Kebenaran dan Aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.